Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Jumpa lagi dengan Bu Ayuda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang benda tunggal dan campuran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Membaca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita akan belajar tentang benda tunggal dan benda campuran pada tema 9, subtema 1. Perhatikan di sini, Bu Ayuda punya sebuah gambar. Nah, gambar ini adalah sebuah gelas dengan air yang diberi gula. Nah, di sini ada air putih. Air putih di sini yang belum tercampur dengan apa-apa itu disebut zat tunggal, ya. Jadi air putih saja yang ada di dalam gelas itu disebut zat tunggal, yang mana hanya ada air putih atau dalam rumus kimianya H2O. Sedangkan ketika air putih tersebut ditambah gula itu disebut zat campuran. Jadi ada dua zat di dalam satu gelas, yaitu ada air putih dan gula. Yang kita pelajari hari ini itu adalah zat tunggal dan campuran. Yang mana campuran di sini ada campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, apa itu materi? Materi itu adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Bu Ayuda ulangi lagi. Materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Untuk zat tunggal dan campuran kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Seluruh bagiannya memiliki sifat dan susunan yang sama. Jadi hanya ada satu, hanya ada satu zat saja. Nah, contohnya di sini tadi di awal sudah Bu Ayuda jelaskan, ada air jernih atau air putih, ada beras, kapur, garam, besi murni, dan emas. Jadi zat tunggal itu hanya ada satu jenis zat saja. Nah, sekarang kita akan membahas zat campuran. Apa itu zat campuran? Zat campuran itu terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi ada perpaduan dua atau lebih zat. Yang mana tadi Bu Ayuda jelaskan ada zat homogen, ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Zat penyusunnya tidak dapat dibedakan, sehingga bisa dikategorikan zat pelarut dan terlarut itu bercampur dengan sempurna. Zat pelarut itu adalah zat cairnya, zat terlarut adalah zat yang dilarutkan. Nah, itu bercampur dengan sempurna. Sedangkan untuk campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna, sehingga dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Untuk lebih memahami, di sini Bu Ayuda akan menampilkan contoh dari campuran homogen. Di sini yang pertama, ini ada sirup. Sirup ini adalah perpaduan dari dua zat, yaitu ada air dan sirup. Susu juga begitu. Ada air dan untuk membuat susu. Bisa menggunakan susu bubuk
atau susu cair. Dan yang ketiga di sini ada kopi. Kopi ini itu dari 3 zat sekaligus, yaitu ada gula, ada air, dan ada juga kopi. Ketika sudah bercampur lah, kita tidak bisa membedakan mana yang air, mana yang gulanya, dan mana yang kopinya, sehingga kita bisa menyebutnya kopi, ya. Sedangkan untuk campuran heterogen, kita bisa lihat campuran yang kita masih bisa melihat 2 zat yang tidak bisa bersatu. Di sini Bu Ayuda menampilkan contoh antara air dengan minyak. Ketika mereka disatukan dalam satu gelas, tidak bisa tercampur dengan sempurna, yaitu air di bagian bawah sedangkan minyak ada di atas. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu adalah zat yang terdiri dari satu macam zat penyusun. Contohnya seperti tadi, hanya air saja, emas saja, dan besi. Dan tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang sederhana. Karena zat tunggal itu adalah zat yang paling sederhana. Dan zat tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lainnya yang lebih sederhana secara kimia dan tetap bertahan pada karakter aslinya. Sedangkan zat campuran ini terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal atau zat penyusunnya. Seperti tadi air, gula, berarti kan dari air plus gula. Air teh itu dari air plus tambahan teh, dan masih memiliki sifat zat asalnya. Contohnya air gula, berarti air itu bersifat cair, jadi masih berbentuk cairan seperti itu, dan dapat dipisahkan dengan beberapa cara, diantaranya penyaringan, kristalisasi, sublimasi, distilasi, dan kromatografi. Contohnya di sini ketika penyaringan, misalkan antara air dengan teh, ya, kita bisa menyaringnya, ya. Jadi air dengan pasir, kita bisa menyaring antara air plus pasir dengan proses penyaringan. Sifat-sifat campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat yang hasil penggabungannya masih mempunyai sifat yang sama dengan zat aslinya. Campuran dapat berubah gabungan unsur, senyawa, maupun keduanya. Ada beberapa sifat campuran yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memiliki 2 atau lebih jenis zat, ya. Yang kedua, memiliki 2 atau lebih selalu memiliki sifat asli dari penyusunnya. Yang ketiga, tidak dapat dijalankan kembali menggunakan proses biasa. Jadi perlu proses secara kimia seperti tadi kromatografi, penyaringan, distilasi, dan sebagainya. Yang keempat, dapat dipecahkan lagi secara fisik. Jadi bisa ketika sudah dicampur itu bisa dipecahkan lagi, baik melalui proses kimia maupun secara fisik. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Ayuda tentang zat tunggal dan zat campuran. Yang mana zat campuran dan zat tunggal itu berbeda. Zat tunggal itu hanya terdiri dari satu zat saja, sedangkan zat campuran itu adalah zat yang terdiri dari campuran beberapa zat tunggal yang bisa dibedakan. Nah, sekarang tugas untuk kalian di rumah yaitu melakukan percobaan mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen yang ada pada halaman 23 di LKS, yang mana tugas ini nantinya kalian bisa memfoto hasil dari
percobaan kalian dan dikirim ke guru tematik masing-masing ya. Tugas yang kedua yaitu mengerjakan evaluasi IPA halaman 31, Romawi 1 dan Romawi 2. Oke, demikian penjelasan dari Bu Ayuda tentang zat tunggal dan zat campuran. Semoga kalian semua memahami ya bab ini. Sebelum Bu Ayuda mengakhiri, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.